Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue akan review Metal Build Dragon Scale Ryujin Maru. Actually ini salah satu metal build yang paling unik yang pernah gue lihat ya. Karena sebelumnya memang di luar Gundam Metal Build itu udah bikin Full Metal Panic, terus dia bikin Mazinger, Great Mazinger. Cuman Ryujin Maru itu bener-bener out of the box ya. Jadi ceritanya di ulang tahun ke-10-nya Metal Build mereka ngumumin kalau akan ngeluarin Metal Build Dragon Scale dengan desain pertama Ryujin Maru. Ya. Dan dari scale juga menurut gue ini unik, aneh gitu ya. Well, karena gue penasaran akhirnya gue beli dan mari kita review apakah ini bagus atau aneh. Oke, gue unboxing dulu ya. Ini kotaknya gede loh. Oke, outside the box, ini semua yang kita dapat dari Metal Build Ryujin Maru ya, beserta ini manualnya ya. Nah, jadi yang kita dapat pertama ada Ryujin Maru, terus ada pedangnya, terus ini ada kayak add-on buat masang pedangnya di punggung. Lalu kita ada dua set tangan, ya, tangan yang ini untuk efek Ryuraiken buat ditempel di Ryuraikennya. Terus ini tangan untuk megang pedang, ya, kiri kanan. Sedangkan tangan yang dipasang ini adalah tangan yang punya artikulasi, ya. Dan ini ada efek Ryuraiken. Ini efeknya bagus loh, lumayan bagus karena ini plastik yang lumayan keras, tapi ya fleksibel dikit. Dan ini stand base-nya yang sedikit tidak biasa, ya. Nanti akan gue bahas juga. Oke, kalau gitu gue langsung bahas aksesorisnya aja ya. Pertama nih kita ada ini ya, add-on buat pasang pedang di belakang. Jadi kita putar dulu ya. Permisi. Nah, sini ini ada tonjolannya. Sini ada lubangnya di sini, kita tinggal pasang aja. Tinggal dipasang kencang. Nggak usah khawatir kebalik ya. Karena bentuknya simetris, jadi tinggal kita pasang aja. And it's done. Yap, pedangnya sudah terpasang. Ya, kita bisa balikin juga ke arah sebaliknya juga kalau mau. Well, ya the way we want aja lah. Oke. Bisa. Oke, nah begitu beralih ke tangannya, kita coba pasangin tangan buat megang pedangnya. Yap, ini tangannya karet ya kenceng gitu. Jadi tinggal dipasang aja. Sini ada jointnya, tinggal pasang, gampang. Too bad gagang pedang nggak bisa lepas, jadi mesti mau nggak mau mesti kita squeeze. Tapi karena jarinya cuma 3, gampang. Mudah-mudahan sih nggak ada paint chip. Nah, pedangnya sebenarnya bisa dipasang di 2 tangan gitu ya, tapi memang extra effort. Begini juga udah keren. Oke. Nah, kalau gitu nextnya gue bahas buat tangan yang buat ini kebuka ini sama Ryuraiken nya. Sebentar, mari kita lepas tangan ini. Hehe. Nah, dibentuk begini nih. Nah, tinggal kita pasang aja efeknya nih. Nah, efeknya itu dia nggak ada tempelan apa-apa ya di sini ya. Cuman kita masang jari-jari tangannya itu di sini. Lubang-lubang ini kita selipin jari tangannya. Kalau ketukar kiri kanan nggak bisa dia. Oke, Ryuraiken.
ったら竜雷剣だね。全力でいくぞ。竜雷剣いけNah, yang terakhir stand-nya ya. Ini unik banget nih, karena kalau stand-nya Metal Build kan biasanya pindahin biar nggak mengganggu ya. Oke. Stand-nya Metal Build itu kan biasanya bentuknya ada tiangnya gede gitu, bisa di-adjust. Ini nggak bisa di-adjust. Jadi ini cuman plastik, ketemu plastik. Memang desainnya bagus sih ya. Ini dia ada logo-logonya, ada tulisannya. Ini bukan tulisan Jepang sih kayaknya. Ya. Terus bentuknya dia nggak ada tab atau apa yang buat tempel di sana, cuma begini aja. Jadi nih ya, gue ambil si Ryujin Marunya. Jadi kita tuh cuma tinggal taruh Ryujin Marunya di atas ini, and it's done. Udah begitu doang. Begitu aja, nggak bisa diefekin, nggak bisa apa, ya paling diatur angle sedikit, tapi nggak bisa dibikin lebih tinggi, lebih rendah. I don't know, ini ada lubang, ini nggak tahu lubangnya buat apa ya, tapi nggak bisa dimajuin juga karena ya nggak ada apa-apa. Mungkin mereka ada rencana buat nambahin sesuatu di sini, tapi mereka lupa atau mereka belum nambahin. Ini mungkin buat extension port, tapi I don't know, we'll see it again later. Oke, itu aksesorisnya. Kalau gitu kita beralih ke figur detail. Oke, beralih ke figur detail ya. Detail dari Metal Build Ryujin Maru ini bagus banget ya. Jadi catnya itu campuran antara metalik dan di sini ada chrome-nya juga nih di part yang emasnya ya. Mostly ini chrome ya. Terus ada bagian yang translucent-nya nih kayak di bagian kepala atau cockpitnya ya. Well, di sininya juga nih di bagian tengahnya ini ya. Batu-batunya ini mostly ada part translucent-nya. Terus ya yang parts yang di pundak ini metalik sih, tapi nggak di chrome yang bagian claw-nya ini. Nah, bahannya mostly dari atas sampai bawah itu besinya banyak banget. Jadi memang inner frame-nya besi nih ya, tapi ini tangannya ada plastik dikit ya. Tapi ini cukup berat ya, dan ini plastik ya, yang chrome-nya ini plastik ya. Tapi bagian ininya nih, kayak yang bagian joint bulatnya ini mostly besi. Jadi lumayan berat. Terus bagian dadanya juga ini besi ya. Sisanya plastik. Tapi cukup puas sih dengan kandungan besinya di sini. Terus ya, meskipun ini kelihatannya chibi ya atau SD ya, ini sebenarnya cukup gede. Ini ukurannya sampai atas ini, dia tuh sekitar 17 cm ya. Tapi kalau sampai ke ujung atasnya nih ya 19 cm. Ini gede banget. Buat ukuran SD ini gede banget gitu ya. Dan kalau misal di sebelahin sama Metal Build, nanti gue terus di gue review di comparisonnya ya. Jadi proporsinya gimana ya? SD tapi gede. Ya begitulah jelasnya. Oke, kalau gitu gue beralih ke artikulasi. Nah, untuk artikulasi nih ya, kalau dilihat di promonya sih, wow, ditunjukin kalau artikulasinya bagus banget ya, karena memang dia frame-nya itu penuh artikulasi, ya. Tapi ada beberapa hal yang sangat mengganggu gue, ya. Gue bahas dulu ya dari kepala. Nah, ini kepalanya ini, dia kan dibikin desainnya memang dia buntut begini ya, memang dia ya kecil ya, pendek ya, gitu ya. Dan kepalanya agak ke dalam. Nah, kita bisa gerakin kepalanya ke atas ya, tapi buat gerak kiri kanan tuh terbatas banget. Dia ya bisa barely nengok gitu. Kayak orang sakit leher aja, karena dia kehalang sama yang ini nih ya, lehernya ini, dan dia nggak bisa dipanjangin sampai jauh gitu ya. Sedangkan kalau mau kita tinggiin pun ya, mau tinggiin, lihat ya, ini bagian belakangnya ini harus dinaikin. Nah, setelah dinaikin ya bisa sih sedikit gitu, tapi agak terganggu aja. Ya masih nggak bisa nengok bener gitu ya. Well, it's by design ya. Terus ya leher ini sebenarnya dibikin ditempel pakai ball joint ya. Jadi ya ball joint begini doang nih ya.
dan ini kehalang segala macem ya. Jadi ya kalau memang tidak bisa bergerak normal ya udah ya, by design. Ini tanpa sengaja gue cabut, tapi ternyata masanya gampang, jadi gue tunjukin aja langsung. Oke, nah kalau buat tangannya ini sih bagus ya, tangannya bagus ya. Jadi dia bisa 360 derajat ya. Terus bagian bahunya ini bagian claw-nya bisa naik, ya, bagian claw bisa naik. Terus ini bisa dibuka sedikit bagian depannya. Nah, di sini ada ball joint, dia bisa naik juga nih, ya, bisa naik, bisa turun, bisa ke depan, ya, ke depannya sih ya ngikut sama shouldernya ya. Nah, satu lagi bagus itu ininya nih, ya, bagian artikulasi tangannya nih. Kalau misalnya ini kita tarik, ya, dia ngegeser dan nutup, semi-semi kayak robot Sentinel deh. Jadi ini panelnya tuh bergeser itu, buat nutupin jointnya. Bagus banget. Nah, ada satu joint lagi nih yang dia di highlight sih, ini nggak tersembunyi sebenarnya. Jadi di shoulder jointnya nih, ya, ini bisa dibikin renggang. Jadi kalau misalnya kita tarik nih, ya, di sini nih, ini kita bisa bikin jauh. Nah, kelihatan ya shoulder jointnya. Jadi ini bisa naik tinggi, dan kalau misalnya kita mau kayak dynamic poses bisa. Tapi ya karena kepalanya nggak bisa macam-macam, jadi ya udah bisa begini. Gitu. Ini fun banget sih buat poseinnya. By any means ini fun gitu ya. Kecuali leher. Not gonna stop soal leher. Oke, terus bagian core-nya nih, bagian dadanya ya. Sebenarnya ini bisa bergerak dengan normal juga nih, ya. Dia bisa sedikit dinaikin ya. Jadi ininya masih dibelakangin dulu ya. Pertama leher kita naikin. Bentar ya, leher kita naikin. Terus ini tuh bisa naik sampai jauh. Nih, dia bisa naik sampai segini, gitu ya. Dan ini nunjukin dia ada kayak orbnya. Dan ini bisa naik sedikit begini. Ini sih bisa bikin dia tuh geraknya lebih jauh ya. Maaf, kehalang kaki. Jadi sebenarnya app-nya tuh bisa geser kiri kanan. Tapi clearance-nya itu sih nyebelin banget sumpah. Jadi ya paling bergeraknya begitu. Tapi dia bisa naik sampai tinggi. Dikit kayak bidaman ya. That's fine. Oke, terakhir ke artikulasi kaki. Ya, kakinya di sini dia jointnya cukup unik ya. Dia ada macam-macam joint di sini ya, tapi yang jelas ya, ini tuh dia bisa naik turun ya. Naik turun sedikit, terus dia bisa digeser ke samping ya. Jadi kalau mau dibikin begini bisa. Buat apa nggak tahu, jangan tanya, tapi emang ada aja. Terus ya, bagian kakinya ini bisa naik. Dan ini tuh sebenarnya bisa ada double jointed knee dong. Double jointed knee bro, di tempat yang pendek begini. Dan seperti biasa panelnya ikut ngegeser. Awesome sih kalau gue bilang. Gue menunggu ini diimplementasikan di Gundam gitu ya. Nih dia bisa naik sedikit ya. Terus bagian kakinya dia ada macam-macam joint sih. Dia bisa naik turun. Terus ininya toe-nya juga ada tiltnya. Dan ini bisa naik sedikit. Wah, actually ini kalau stand-nya dikasih bagus nih bisa rider kick dia. Sayang stand-nya dikasih yang ajaib gitu. Jadi kayak duduk di kloset. Tapi buat artikulasi sih, wow, ini megang banget ya. Seneng banget gue mau artikulasinya. Oke, kita kembalikan. Dan karena memang kakinya ini ya berat dan dari mostly besi gitu ya, dia bisa berdiri dengan enak. Oke, kalau gitu kita masuk ke size comparison. Stay there. Oke, time for comparison ya. Jadi pertama ya, gue sebelahin sama Metal Robot Spirit dulu ya. Oke, ini ada Zeta juga. Oh my god, kelihatan kecil banget.
Ini kelihatan SD tapi gede. Gokil. Oke, kalau gitu sebelahan sama Metal Build. Oke, ini sama Quanta ya. Ntar, Quantanya nggak bisa berdiri. Well, hampir sama tinggi sih sebenarnya. Kalau sampai atas banget ya, hampir sama tinggi ya. Tapi dari proporsi, ini kelihatan jauh lebih keker bro. Jadi si Ryujin Maru ini pendekar ya, pendek tapi kekar. Sebentar, ada satu lagi. Oke, next sama MP10. Nah, malah masuk skalanya sama MP10 ya. Jadi sama Metal Build, ya Metal Build-nya kelihatan tinggi tapi kurus gitu ya. Sedangkan kalau sama si ini ya Nemesis Prime, kelihatan cocok. Jadi kalau mau dipajang di shelf, ya kalau bisa dipisahin. Kalau you're okay, kalau misalnya sebelahan sama yang skalanya agak off, nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena memang dia dibikin di Dragon Scale yang menurut gua agak fishy ya, agak gimana ya, nyari aman kali ya. Jadi ya memang dia dikhususin untuk yang skalanya beda sendiri gitu. Oke, kalau gitu gua segera tutup dan kita kasih closing comment ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu post showcase. Oke, setelah lihat pose yang tadi, kelihatan ya kalau artikulasinya itu bikin figur ini tuh keren banget gitu ya. Nah, buat closing comments ya. Jadi pertama menurut gua Metal Build Ryujin Maru ini adalah salah satu bold decision yang dibikin sama Bandai dan Metal Build-nya ya. Karena biasanya kan Gundam, terus ada robot, terus ada sedikit Metal Build Mazinger gitu ya. Itu masih skala masih sama dan tiba-tiba datang jebret Ryujin Maru dengan super deform. Gitu. Memang bentuknya begitu ya. Dan dari skalanya yang dia kelihatan pendek dan kekar gitu dan lebar itu, jadi ngebikin buat gue sih ini unik banget ya. Mungkin ini salah satu kayak attempt-nya si Bandai untuk poking Sentinel dengan Ryo Marunya ya. Gue nggak punya, jadi gue nggak bisa bandingin langsung gitu. Tapi mungkin ya, seperti itu ya, dia udah ada Ryo Maru, gue bikin Ryujin Maru. Well, it is good. We have competition, jadi kita bisa milih gitu yang mana yang bagus gitu ya. Nah, buat gue pribadi ya, ini figur ya di harga 22.000 yen ini tergolong oke sih dengan gimana ya? Dengan gimmicknya yang bagus, artikulasi gitu ya. Tapi disayangkan pertama lehernya geraknya agak kaku, terus ininya dikit ya, storage sedikit gitu ya, dan standnya ya cuma begitu doang, nggak bisa ada anything yang bisa bikin dia posenya lebih wah gitu ya. Nah, kalau misalnya lo nanya mau beli apa enggak, ya ini kembali lagi ke apa kalau senang robotnya apa enggak gitu. Kalau menurut gue, kalau lo penasaran ya, curiosity lo tinggi gitu ya, gue pengen cobain nih satu figur katanya bagus banget di artikulasi, take it ya. Ini kalau pas udah kelihatannya mungkin nggak gitu oke, tapi kalau udah lo pegang sih ini udah bagus banget gitu ya. Dan dari semua materialsnya, dari detailsnya semua, ini salah satu the best Ryujin Maru ini ya figur untuk saat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya budget tuh tight segala macam, ya lo stick di Metal Build yang itu aja lah, yang yang normal aja gitu ya, Gundam atau yang lain-lain. Cuman kalau gue pribadi sih, gue ambil ini karena pertama gue penasaran gitu ya. Tapi ternyata setelah gue pegang lagi, oke juga, dan mungkin gue akan keep ini. Kalau misalnya keluar lagi yang lain, gue bakal lengkapin. Mungkin kalau budget mengizinkan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan reviewnya ngebantu ya. See you at the next review. Bye bye.